Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komaria. Di sini akan menjelaskan tentang inovasi pengembangan kurikulum. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, program belajar jarak jauh (MBS) pembelajaran kontekstual. Topik yang kedua adalah esensi, inovasi, saluran komunikasi, faktor waktu, dan sistem sosial. Dan topik yang ketiga yaitu memiliki tujuan yang jelas, relevan dengan kebutuhan, dan dilakukan secara sistematis. Kita bahas topik yang pertama, program belajar jarak jauh. Program pendidikan jarak jauh merupakan model pembelajaran yang dicirikan dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Pembahasan kedua yaitu MBS. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual. Kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri inovasi pendidikan terdiri dari esensi inovasi, saluran komunikasi, dan lainnya. Yang pertama, esensi inovasi. Esensi inovasi sendiri dalam kaitannya dengan esensi inovasi paling tidak ada 3 hal yang berkaitan erat, yaitu teknologi, informasi, dan pertimbangan ketidakpastian dan renovasi. Makna inovasi identik dengan teknologi. Teknologi adalah suatu desain aksi kegiatan yang ditempuh guna mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dan hasil yang ingin dicapai. Yang kedua adalah saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu yang berkaitan dengan siapa yang mengatakan, akan mengemukakan apa, dengan saluran komunikasi apa, dan kepada siapa dan dengan dampak apa. Salah satu ciri komunikasi adalah adanya penyandian yang dilakukan pengirim pesan dan interpretasi oleh penerima, serta antisipasi kemungkinan adanya gangguan dalam proses komunikasi yang berlangsung. Ciri yang ketiga yaitu faktor waktu dan pengambilan keputusan. Proses keputusan pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok, mulai dari pertama kali adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan untuk menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi atas keputusan model yang dipilihnya. Dan ciri yang keempat yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Lanjut ke topik yang ketiga yaitu tujuan yang jelas. Inovasi pengembangan kurikulum biasanya dimulai dengan penetapan tujuan yang spesifik dan terukur. Tujuan ini harus jelas dan dapat diukur sehingga dapat diidentifikasi apakah inovasi tersebut berhasil mencapainya. Yang kedua adalah relevan dengan kebutuhan. Inovasi kurikulum harus berdasarkan pada analisis kebutuhan pendidikan yang akurat. Ini melibatkan pengumpulan data tentang kebutuhan siswa, pengembangan dalam dunia pekerjaan, pengembangan teknologi, dan perubahan dalam masyarakat. Dan yang terakhir dilakukan secara sistematis. Proses pengembangan kurikulum harus dijalankan secara sistematis, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang terstruktur. Pendekatan sistematis membantu memastikan bahwa inovasi diimplementasikan dengan baik dan bahwa dampaknya dapat diukur dan dievaluasi. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.